Situs Biting ini dikelilingi oleh 4 sungai, yaitu Sungai Bondoyudo, yang di sebelah utara, kemudian yang di sebelah barat itu Sungai Ploso, yang di sebelah timur Sungai Binong, dan yang di sebelah selatan ada Sungai Buatan atau yang disebut dengan Sungai Cangkring. Kemudian di setiap lekuan-lekuannya terdapat pengungaan atau bastion yang mengitari wilayah seluas 135 hektar. Kemudian panjang dari benteng ini itu diperkirakan sekitar 10 km. Berdasarkan struktur bata yang lapisan-lapisannya ini itu perkiraan masa klasik, yaitu pada masa Arya Wiraraja, nah kemudian sampai berlangsung masa Mataram. Di Situs Biting ini ada beberapa blok. Kita sekarang berada di blok Randu, kemudian ada di blok Salak yang tadi di sebelah utara, kemudian ada blok Keraton nanti yang kita ke selatan, dan kemudian ada blok Duren. Nah, di sana juga ada temuan pengungaan juga. Untuk kalau diperkirakan masanya itu pada masa Majapahit akhir, ya sekitar abad 13, sekitar tahun, bisa jadi ini diperkirakan mulai pembangunannya sekitar 1290-an atau 295. Situs Biting, Dusun Biting, Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Situs Biting adalah sebuah situs arkeologis yang terletak di Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono, Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Situs ini diperkirakan merupakan peninggalan dari Kerajaan Lumajang dan tersebar di atas kawasan seluas sekitar 135 hektar. Bangunan yang paling mengesankan adalah bekas tembok benteng dengan panjang 10 km, lebar 6 meter, dan tinggi 10 meter. Kawasan Situs Biting adalah sebuah kawasan ibu kota Kerajaan Lamajang Tigang Juru yang dipimpin Prabu Arya Wiraraja, yang dikelilingi oleh benteng pertahanan dengan tebal 6 meter, tinggi 10 meter, dan panjang 10 km. Hasil penelitian Balai Arkeologi Yogyakarta tahun 1982-1991, kawasan Situs Biting memiliki luas 135 hektar, mencakup 6 blok atau area, merupakan blok Keraton seluas 76,5 hektar, blok Jeding 5 hektar, blok Biting 10,5 hektar, blok Randu 14,2 hektar, blok Salak 16 hektar, dan blok Duren 12,8 hektar. Dalam babat negara Kartagama, kawasan ini disebut Arnon, atau dalam perkembangan pada abad ke-17 disebut Renong, dan dewasa ini masuk dalam desa Kutorenon yang di dalam cerita rakyat identik dengan Ketonon atau terbakar. Nama Biting sendiri merujuk pada kosakata Madura bernama benteng, karena daerah ini memang dikelilingi oleh benteng yang kokoh. Dalam sejarahnya, wilayah ini sangat berhubungan dengan tokoh sejarah bernama Arya Wiraraja. Kitab Pararaton dan Harsa Wijaya mengisahkan bahwa tokoh yang ketika muda bernama Banyak Wida ini pada mulanya mengabdi di Singasari, namun oleh Raja Kartanegara kemudian dibuang secara halus dari ibu kota Singasari dan dijadikan bupati di Sumeneb, Madura Timur.
Arya Wiraraja kemudian berkesempatan memberikan bantuan dan perlindungan kepada Raden Wijaya ketika ia dan rombongannya melarikan diri ke Sumenep akibat kalah perang dengan Jayakatwang. Bisa kita lihat dinding benteng ini yang masih tersisa adalah, kalau misalnya di sini ada sekitar 6-8 meter. Nah, kemudian kalau fungsi dari benteng ini adalah benteng untuk pertahanan yang berkembang pada masa klasik, kemudian sampai berkembang pada masa Islam. Jadi kalau melihat dari spesi tanahnya, ini bisa dilihat dari merupakan spesi tanah liat. Jadi kalau dikatakan, ada yang mengatakan bahwa itu menggunakan putih telur, itu di sini tidak terbukti bahwa ini dibuktikan dengan menggunakan spesi tanah liat. Dan ini adalah teknologi orang-orang pribumi atau orang-orang di Nusantara pada masa klasik. Kalau misalnya tadi kita sudah di sebelah utara, kita sekarang di Pengungaan Barat Daya. Pengungaan Barat Daya ini masih tertinggal separuh karena memang ada gerusan air, jadi hanya kita bisa lihat dindingnya saja. Masing-masing sebenarnya yang paling utuh
bisa kita lihat tadi yang di sebelah utara, kalau ini hanya tersisa dinding, bisa jadi dinding yang sebelah barat. Nah, tingginya hanya sekitar antara 6 sampai 8 meter. Dan fungsi dari benteng ini sebagai benteng pertahanan. Kalau misalnya tadi sudah dijelaskan bahwa ada blok-blok seperti blok keraton, terus kemudian ada blok salak, blok duren dan sebagainya. Ini adalah salah satu benteng yang di dalamnya terdapat mungkin pusat kekuasaan pada masa klasik, atau yang misalnya masyarakat di sini menyebutkan pada masa Arya Wiraraja. Di situs Beting ini yang seluasnya 135 hektar itu dibagi menjadi 6 blok, yaitu blok Randu, blok Salak, blok Duren, kemudian blok Jeding, blok Candi, dan blok Keraton. Nah, ini berdasarkan toponim masyarakat atau nama-nama lokal yang berkembang di masyarakat. Jadi kalau misalnya dengan adanya yang dikatakan blok keraton tadi sudah tidak bisa teridentifikasi karena memang tanahnya sudah menjadi milik masyarakat desa. Ya, sekarang saya berada di salah satu situs bersejarah yang ada di Jawa Timur, tepatnya di Lumajang, yakni di situs Beting. Situs Beting sendiri yang namanya dikenal Beting merupakan nama atau bahasa Madura dari benteng atau benteng. Tidak salah memang, karena memang situs ini adalah benteng berupa struktur bangunan terbuat dari batu bata berbentuk benteng. Maka dikenal luas oleh masyarakat hingga hari ini sebagai Beting. Benteng di sini, situs ini sendiri juga disebutkan dalam berbagai manuskrip seperti KKW Negara Kertagama pernah dikunjungi oleh Hayam Wuruk. Mengenai sejarah dari situs Beting sendiri sangat erat kaitannya dengan berdirinya Kerajaan Lamajang atau juga dikenal dengan nama Lamajang Tigang Juru. Dan salah satu situs yang tersisa dari kompleks benteng ini, salah satunya bisa kita lihat ada di belakang saya ini, yaitu situs Pengungaan. Situs Pengungaan, atau kalau dalam struktur benteng-benteng modern kita kenal istilah bastion. Jadi disinilah salah satu dari bastion yang tersisa yang sampai hari ini masih utuh. Bisa kita lihat sisa-sisanya benteng Kerajaan Lumajang. Benteng ini di KKW Negara Kertagama atau Desa Warnana disebut Arnon, maka di beberapa catatan juga disebut Benteng Kutorenon. Benteng ini mengelilingi kota atau pusat kota di mana ada istana raja di sana atau keraton, di mana ada pemukiman, di mana ada tempat peribadatan. Benteng ini sendiri luas kelilingnya termasuk situs-situs di sekitarnya sekitar 135 hektar. Ya, salah satu karakter situs atau candi-candi atau peninggalan-peninggalan dari masa klasik menurut Pak Sukmono itu di Jawa Timur, bahan material dari bangunan tersebut, struktur atau situs tersebut terbuat dari batu bata. Jadi di situs Beting ini termasuk bastionnya atau pengungaannya ini juga terbuat dari batu bata. Masih bisa kita lihat dengan sangat jelas sekali tumpuan batu bata. Nah, akan tetapi kita bisa tahu ini batu bata kuno karena memiliki karakteristik tersendiri seperti yang bisa kita lihat bersama-sama ini. Semua memiliki karakteristik yang hampir sama. Jadi dari sisi ketebalan, dari sisi dimensi ukurannya sama. Lebih keras, lebih kuat, dan kalau misalnya ada batu bata modern kita tatapkan, kita benturkan dengan batu bata kuno ini sangat yang
justru rusak justru yang baru atau yang modern, batu bata modern, karena dari sisi bahan materialnya jauh lebih padat, dari sisi pembakarannya jauh lebih lama. Selain itu juga bisa dikenal lagi batu bata kuno ini dari motifnya. Jadi bisa kita lihat ada beberapa motif di mana tempat masing-masing pembuatan batu bata itu punya motif-motif tertentu, dan motif bata kuno biasanya berbentuk garis-garis semacam ini, pola semacam ini. Tapi di situs Biting ini kita juga bisa melihat pola lain, misalnya pola seperti garis lurus selain garis-garis lengkung yang ada seperti batu bata yang sedang saya pegang ini. Situs Bastion ini yang sangat menarik, dia ada di pojok-pojok benteng, ya. Setiap di pojok-pojok benteng biasanya berhadapan dengan jalur utama, tapi yang ada di sini tidak kita temui jalan melainkan sungai. Ada sungai Bondoyudo itu yang memang berada mengitari situs Biting. Nah, situs Biting sendiri situs yang sangat menarik karena ini benteng peninggalan masa klasik yang masih bisa kita lihat di Indonesia. Jarang sekali benteng masa klasik atau benteng yang dibuat oleh pribumi pada masa klasik yang masih bisa kita temui di Indonesia. Nah, salah satu yang langka tersebut, salah satu yang unik tersebut ada di Biting ini. Benteng-benteng yang ada hari ini kalau bukan dari masa Islam itu pun banyak yang sudah runtuh, masa modern, kalau nggak gitu masa kolonial. Jadi sungguh luar biasa sekali di Lumajang ini masih memiliki peninggalan struktur berupa benteng dari peradaban masa klasik. Ya, seperti yang telah saya sebutkan tadi sebelumnya, situs benteng atau situs Biting ini telah dikenal dari masa Kerajaan Lamajang. Kerajaan Lamajang sendiri, berbicara tentang Kerajaan Lamajang sendiri, raja pertamanya adalah Arya Wiraraja, salah satu pejabat di Singasari. Kemudian ketika Raden Wijaya berhasil mendirikan Majapahit, disepakati bahwa kerajaannya sudah dibagi dua, maka ada istilah Lamajang itu Kerajaan Majapahit Timur. Nah, salah satu bekas situsnya ya ini. Jadi situs ini merupakan kompleks istana. Jadi karena kompleks, luasnya sungguh luar biasa, 135 hektar. Ini baru salah satu saja, yaitu pengungaan atau bastion tadi. Bastion ya pentingnya apa? Pentingnya untuk memata-matai datangnya musuh, menghalau kedatangan musuh, juga membendung serangan musuh yang datang untuk menyerang pusat kerajaan Lamajang atau Lamajang Tigang Juru ini. Mereka datang dari sungai yang ada di sekitarnya, Sungai Bondoyudo, jadi berbeda dengan benteng kolonial atau benteng-benteng masa Islam yang umumnya kotak, busur sangkar, atau seperti yang bisa kita agak diameter. Kalau di sini agak diametral begitu. Kalau di benteng pribumi atau benteng peninggalan masa klasik khususnya di Biting ini, dia dibuat untuk mengelilingi jalur transportasi utama yaitu sungai. Jadi bentuknya ini mengeliling sungai, dan salah satu di kelokan-kelokan sungai ini ada bastion atau pengungaan seperti ini. Setidaknya terdapat 6 situs bastion seperti ini atau pengungaan, tapi yang tersisa hanya ini. Nah, kenapa kok bisa kita lihat ini sebagai pengungaan atau bastion? Ini bisa didapati di tengah-tengahnya bolong, ada ruang kosong semacam ini. Nah, di ruang kosong ini ada lubang-lubangnya. Nah, saat ini lubang-lubang tersebut telah ditutup demi kepentingan keamanan dan juga pelestarian. Nah, dulu lubang-lubang itu digunakan untuk ngungak atau nginguk atau nginceng atau mengintai. Nah, ini bahasa Indonesia. Mengintai musuh dari situ, mengintai lalu lalangnya siapa yang keluar masuk dari benteng ini. Jadi sungguh luar biasa, kita masih bisa lihat pengungaan itu. Biasanya dari pengungaan itu kalau ada musuh menyerang dilempar batu, ada yang kemudian dipanah atau mungkin pakai peniup, alat tulup gitu. Tapi sayang sekali senjata-senjata tersebut yang ada di kitab-kitab sejarah atau historiografi tradisional seperti Kakawin Babat itu tidak ditemukan artefaknya. Tapi pastinya ya alat-alat itu yang digunakan, karena memang waktu itu belum ada alat-alat berat seperti meriam, persenjataan api. Jadi yang digunakan masih peralatan persenjataan seperti itu. Jadi bastion semacam ini ada di 6 sisi lekuan Sungai Bondoyudo. Gunanya apa? Gunanya untuk melindungi pusat kerajaan dari Kerajaan Lamajang Tigang Juru. Ya, di situs Biting ini banyak sekali yang bisa kita pelajari dari warisan leluhur kita ini. Antara lain bisa kita lihat bagaimana dari sisi militer pertahanan. Bagaimana kemudian militer pertahanan ternyata kemampuan itu telah dimiliki oleh leluhur kita ratusan tahun yang lalu. Bisa kita bayangkan mereka sudah bisa membangun benteng pertahanan semacam ini, dan luasnya bukan main, lebih dari 135 hektar.
ini pasti bukan skala yang kecil untuk ukuran, bahkan ukuran hingga hari ini. Ini bisa kita pelajari dari sini. Kemudian juga kita bisa pelajari, hal yang bisa kita pelajari lainnya adalah bagaimana bangsa kita, khususnya di masa lalu ini, adalah bangsa yang erat kaitannya sama maritim. Tak salah kemudian jika hari ini Indonesia cita-cita menjadi poros maritim dunia. Karena apa? Karena kedekatan leluhur kita dengan laut maupun perairan, baik sungai. Kalau di Jawa, sungai-sungai memegang peranan penting bagi peradaban suatu kerajaan. Kalau di Jawa memiliki 2 kali besar, yaitu Kali Brantas dan Sungai Bengawan Solo, terdapat banyak peradaban. Di Lumajang ada sungai-sungai besar Bondoyudo, di mana di situ terdapat peradaban yang tak kalah besarnya, yang tak kalah peradabannya, yakni Kerajaan Lamajang atau Lamajang Tigang Juru, yang situsnya hari ini masih bisa kita saksikan. Disinilah kita harus ingat kembali bagaimana sungai menjadi alat transportasi utama, sarana transportasi utama pada masa itu. Bagaimana sungai dimaknai tidak hanya sebagai alat atau bagian alam biasa, lingkungan alam biasa, tapi juga sarana transportasi yang penting, dan berbeda dengan sekarang yang melihat sungai atau memaknai sungai hanya ketika datang bencana banjir. Di sini kita lihat juga selain Sungai Bondoyudo, Kerajaan Lamajang ini juga memiliki kanal atau sungai buatan. Bagaimana leluhur kita telah memiliki teknologi juga, selain memanfaatkan air juga memanajemen, mengatur air. Ini yang luar biasa. Sehingga tak salah kemudian kalau situs Biting ini atau Benteng Kutorenon itu ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya tingkat provinsi. Nah, disinilah pentingnya bagi generasi kita ratusan tahun setelah bangun. Selain mengingat kembali, kita wajib melestarikannya. Kita wajib melestarikannya, bahkan ada yang dengan melestarikan itu kita bisa mendapat inspirasi untuk terus melanjutkan perjuangan, terus menuliskan sejarah yang luar biasa, terus meninggalkan jejak peradaban yang jauh lebih berkembang, jauh lebih maju untuk generasi kita di masa yang akan datang. Ya, dengan begitu banyaknya nilai-nilai yang bisa kita petik dari situs Biting ini, tak salah kemudian jika situs Biting atau Benteng Kutorenon ini ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya tingkat provinsi. Dengan ditetapkan sebagai cagar budaya, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk melestarikannya, untuk merawatnya, hingga nanti bisa dinikmati oleh tidak hanya kalangan kita saja, tapi juga generasi kita di masa yang akan datang. Tapi selain melestarikan, ada lagi yang harus dilakukan oleh generasi kita, adalah bagaimana kita cagar budaya seperti situs Biting ini mampu menginspirasi generasi kita untuk dapat melangkah jauh lebih baik, untuk dapat menciptakan jejak-jejak peradaban yang luar biasa, untuk dapat meninggalkan satu legacy, satu warisan yang luar biasa untuk anak cucu kita, untuk generasi kita yang akan datang. Dan inilah banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari ditetapkannya kawasan situs Biting sebagai cagar budaya.